teman-teman yang online, dengar suara saya? Dengar, Mas Pak. mewakili, kamu kan online. Dengar Pak, bilang gitu. Belum masuk. Ya, ketemu lagi ya setelah berapa lama kita nggak ketemu? 2 bulan? Masa? Kok udah lama ini? Ini aja lama banget. 1 bulan, 2 bulan kita nggak ketemu? 2 bulan lebih ya. Kangen nggak kuliah? Atau biasa aja? Terlalu lama. Tapi kan libur kalian kan bukan yang benar-benar libur kan ya? Masih tetap kerja kan? Tetap kerja dan sebagainya. Ya. Kita masuk mata kuliah baru, mata kuliah fotografi. Kalau offline enak nih, ya. Kalau offline enak nih. Nah, kalau online ini saya masih belum nemu rumusan yang tepat untuk prakteknya seperti apa. Jadi kalau teman-teman online bisa datang, ya datang aja gitu ya. Datang aja. Kalau misalnya nggak bisa datang, halo, Mas Supri, halo. Halo, Pak. Oke. Selamat malam, Pak. Malam. Oke. Lama nggak ketemu ya? Tuh. Iya, Pak. Ya. Jadi kita ngomongin fotografi, otomatis nanti akan banyak prakteknya sama seperti tipografi, cuman prakteknya nanti menggunakan alat. Ya, nanti kita motret. Ada banyak materi dan teori yang ingin saya sampaikan di fotografi. Cuman kalau berhubungan dengan kelas hybrid, jadi ada offline dan online-nya, saya belum nemu formula yang tepat bagaimana teman-teman bisa praktek secara bersamaan. Kalau dulu tipografi kan prakteknya bisa bersamaan ya, kita sekitar 1 jam 2 jam bisa praktek. Tapi kalau fotografi kan keterbatasan alat dan juga keterbatasan bahan-bahannya. Kayak lampu studio terbatas, kamera juga terbatas. Kalau yang offline mungkin kita bisa praktek di kampus ya sampai nanti jam 9. Tapi yang online ini yang saya masih agak kebingungan. Apakah teman-teman yang online di rumah ada kamera dan bisa mempersiapkan lampu untuk motret? Gimana itu? Kamera HP, Pak. Oh, nggak apa-apa, kamera HP nggak apa-apa, karena judul kita adalah fotografi digital ya. Jadi saya tidak memaksa teman-teman menggunakan DSLR atau mirrorless. Selama outputnya digital, ya pakai handphone pun nggak apa-apa. Cuman handphonenya juga handphone yang bisa ngatur mode pro. Dalam artian ada speednya, ada ISO-nya, itu bisa diatur tuh. Tapi nanti dipikirkan minggu depan lah ya. Minggu depan aja gimana prakteknya. Karena nanti kita cuma 8 pertemuan plus tugas UAS. Saya berharap teman-teman dari kelas ini ada yang bisa lolos ikut Pak Kades. Ya. Kalau yang kelas tahun kemarin fotografi yang ikut Pak Kades dari berapa? 10 anak kelas MF yang lolos cuma 1. Itu pun waktu pameran dia nggak datang. Sehingga karyanya sama panitia diturunin. Jadi wajib datang tuh di Pak Kades karena dia sebagai bentuk representasi kehadiran karyanya. Lah misalnya ditakok-takok, iki fotonya tentang apa, kan kita nggak bisa jawab. Panitia juga nggak bisa jawab, makanya karyanya diturunin. Ini mata kuliahnya mau yang susah atau mau yang gampang nih? Kuliahnya mau yang susah atau mau yang gampang? Gampang-gampang aja, Pak ya. Bedanya di tugasnya. Bedanya di tugasnya. Jadi gampang sama susah tergantung nanti dari tugasnya. Serah mau gampang atau susah. Mau dibuat susah bisa, mau dibuat gampang juga oke. Setengah loh, nggak ada setengah-setengah. Pilihannya cuma 2, susah atau gampang. Buat gampang aja ya. Oke, kita buat gampang. Jadi nanti yang penting ada materi, kalian kerjakan. Kalau teman-teman yang offline, saya kasih gang 1 hari, satu pertemuan untuk praktek di kampus ya. Terutama nanti untuk foto makanan dan minuman, dan juga nanti untuk foto still life. Kalau jurnalistik teman-teman, jurnalistik dan juga landscape teman-teman bisa hunting sendiri berkelompok. Ya bareng-bareng gitu loh, budal bareng. Termasuk teman-teman yang online, nanti ketika motret jurnalistik dan landscape silakan motret atau hunting di tempatnya masing-masing. Tidak perlu hunting datang ke Malang untuk bikin karya itu. Tapi kalau untuk still life dan F&B, nanti teman-teman bisa langsung praktek ya di jam perkuliahan. Kalau nggak selesai nanti bisa dibawa, bisa nyeting lagi, motret lagi di rumah, atau minggu depannya kita lanjutkan. Itu kalau seri gampangnya ya. Karena tadi kan mintanya gampang ya. Yang susah nggak usah saya spill ya. Nggak usah. Iya, makanya nggak usah ya.
Pokoknya yang jelas mata kuliah ini tidak mengikat kalian harus punya DSLR dan mirrorless. Sekali lagi motret pakai handphone pun nggak masalah. Yang penting handphonenya ada mode profesionalnya dan tidak boleh diedit pakai Photoshop. Ya udah apa adanya motret itu aja. Ya, jadi apa adanya motret. Tugasnya nanti ada 2 dalam bentuk cetak dan juga dalam bentuk digital. Tugas dalam bentuk digitalnya nanti kalian kirim di drive sama seperti mata kuliah tipografi yang lalu. Sebelumnya adakah yang sudah pernah motret atau punya pengalaman motret? Mungkin di SMK, di tempat kerja. Udah, motret Mas? Tuh. Kerjanya di mana? Kelihatan kalau bohong tuh kelihatan deh. Biasanya sebelumnya motret di mana? Motret apa itu di situ? Dokumentasi. Motret-motret kayak wedding private itu pernah nggak? Teman-teman yang lain? Kenapa? Oke, yang lainnya? Teman-teman yang online udah pernah motret? Wedding private atau motret model atau apa gitu? Belum pernah? Belum pernah megang DSLR? Sudah, Pak. Belum, Pak. Udah pernah. Mirrorless gitu pernah? Bingung ya? Biasanya motret event apa Mas? Kalau boleh tahu di sekolah? Ini ada mic. Jangan malu-malu, ya bener gak usah malu-malu. Ya, ini Pak, event kayak wisuda gitu. Oh. Wisuda anak SD SMP gitu. Di panggungnya atau di momennya? Di panggungnya. Di panggungnya. Pakai kamera apa kalau boleh tahu? Sony, pakai Sony Pak. Lensanya? Lensanya Sigma 50 sama 30. Sigma semua? Iya. Sudah berapa lama motret kayak gitu di sekolah? Baru sih Pak, baru 2 tahun. Ya oke. Bagus. Jadi bisa bantu ngelit teman-temannya nanti ya, pas praktek ya. Bisa. Bisa ya. Jangan pinter sendiri. Iya, ilmu terus dibagi, iya nggak? Ya. Kalau Mbak Anesta nggak pernah motret? Kalau bikin animasi motret-motret gitu nggak pernah? Stop motion atau apa gitu nggak pernah? Dia nggak pernah motret mock up-nya gitu nggak pernah? Yang lainnya juga nggak pernah ya? Belas? Yang motret event ya? Sama berarti ya? Oke. Mas Supri nggak pernah motret kalau ada rombongan yang mau ke Jepang gitu? Motret sekedar motret aja, Pak. Sekedar motret aja. Iya. Emang sekedar motret aja tuh kayak gimana Mas deskripsinya? Ya suruh persiapan tinggal foto itu aja, Pak. Oke. Yang lainnya juga nggak pernah pengalaman gitu? Entah Rivaldan, Zahra atau Mbak Yolanda gitu? Seringnya pernah cuman ini Pak, buat live streaming saja. Kalau motret event atau wedding itu nggak pernah. Oke. Kira-kira kalau kalian lulus mata kuliah ini, kira-kira ya, kalau lulus mata kuliah ini bisa menyandang gelar fotografer nggak? Kalau kalian lulus dari mata kuliah ini, kira-kira bisa menyandang gelar sebagai seorang fotografer nggak? 50-50 Pak. 50-50. Antara bisa dan nggak bisa ya. Antara ada dan tiada gitu ya. Kalau menurut kalian bisa nggak kira-kira? Lulus mata kuliah ini ya? Berharapnya bisa. Oke, berarti parameter sebagai seorang fotografer tuh kayak gimana? Kalau percuma kalau cuma motret-motret aja kan everything can do. Ayo Mas. Everything can do. Mas Faras ini bukan dunia digital, ini dunia nyata ya. Kalau mau ngomong silakan, Kak ngomong. Berarti diem aja, dia merasa dia masih dunia
Mas Waras tidak di dunia digital sekarang ya, di dunia nyata bertemu dengan teman-teman. Jadi monggo kalau mau berkomentar ngobrol dengan temannya silakan. Jadi apa sih yang disebut sebagai seorang fotografer kan gitu? Siapa orang? Gak usah dicatat mas, gak usah dicatat. Gak usah. Di foto kan fotografi, di foto aja. Jadi catat. Seru gak mas kuliah offline? Ya, offline aja kamu. Gak ada yang di situ kepingin offline tuh. Sekali lagi pertanyaan saya ulang, ketika kalian lulus mata kuliah ini, berani nggak menyematkan atau melabeli kalian sebagai seorang fotografer? Berarti kalau melabeli diri sebagai seorang fotografer kan harus paham apa itu fotografi dan sebagainya. Contoh, saya menyebut diri saya seorang hafiz, berarti saya harus bisa membaca minimal berapa juz kan gitu. Saya menyebut diri saya chef, berarti saya harus menguasai berapa cuisine kan gitu ya. Sekarang kalian berani nggak menyebut diri kalian sebagai seorang fotografer? Nah, itu kan pertanyaan simpelnya kan seperti itu. Ini masih dibagi lagi ya, ada fotografer amatir, ada fotografer apa lawannya amatir? Profesional. Ada dua ini. Kalau kalian berani nyebut diri kalian fotografer, yang amatir atau yang profesional? Maunya yang profesional. Maunya. Apa sih bedanya profesional dengan amatir? Nah. Iya, dari segi apanya? Dari segi apanya tuh, Pro? Motretnya. Ya kayak gimana tuh motret yang pro yang seperti apa? Pakai Dia bisa menonjolkan objek apa yang akan dia foto kayak gitu, Pak. contoh. Misalnya kalau manusia gitu ya. Manusia bukan objek. Manusia tuh subjek. Oh iya, Pak. Iya kan? Juga misal laptopnya mungkin Pak. Ngefoto laptop mungkin. Terus dia bisa menunjukkan laptopnya secara keseluruhan mungkin. Oh, itu kan tergantung dari lensanya. perspektif ya, maksudnya dari perspektif tertentu gitu, Pak. Nice. Tapi sebenarnya profesional dan amatir itu tidak hanya sekedar itu saja. Fotografer dikatakan amatir, dikatakan profesional itu kalau dia menggantungkan hidupnya di situ. Jadi cari duitnya di situ. Saya 100% menggantungkan hidup saya, makan saya, nafkah saya di fotografi. Itu disebut sebagai fotografer profesional. Tapi kalau separuh-separuh, kadang kalau ada job motret, kalau kepingin lagi nggak motret dan sebagainya, itu disebut dengan amatir. Jadi tidak tergantung pada alatnya. Toh juga kalau kalian bukan fotografer profesional tapi seiring waktu berjalan di tugas ini bisa menghasilkan foto yang bagus ya tetap disebut sebagai fotografer. Nah permasalahannya adalah beberapa orang atau anak-anak generasi sekarang ya, mungkin di angkatan kalian atau 2 tahun atau 2 tahun di atas atau 2 tahun di bawah, sependek saya tahu ketika mereka sudah megang kamera dia sudah menasbihkan dirinya sebagai seorang fotografer. Iya. Itu yang terjadi di beberapa UKM yang ada di Kota Malang yang sempat saya isi materi di kampus-kampus swasta dan sebagainya, udah tenteng-tenteng kamera dan sebagainya, udah menganggap dirinya fotografer. Padahal kalau kita ngomongin fotografer, banyak yang perlu dipelajarin. 1, paham tentang teknik. Teknik harus menguasai nih. Yang kedua, paham tentang genre. Yang ketiga, paham tentang alat. Yang keempat, memiliki pengalaman. Otomatis kalau punya pengalaman dia punya karya atau portfolio. Ini baru disebut dengan fotografer. Saya punya teknik karena belajar. Saya paham genre fotografi karena belajar. Saya bisa menguasain alat karena belajar. Saya memiliki pengalaman. Kalau di mata kuliah ini berarti ngerjain tugas. Saya punya karya karena dari pengalaman ini menghasilkan sebuah karya. Baru disebut sebagai seorang fotografer. Apalagi? Punya klien. Kalian punya alat, punya karya, sebenarnya nggak ada klien, nggak berfungsi. Bisa pakai kalian foto selfie itu. Nah, punya klien.
Nah, ini baru disebut sebagai seorang fotografer. Jadi lulus dari mata kuliah ini sebenarnya kalian sudah bisa menyandang gelar sebagai seorang fotografer. Karena apa? Karena teknik nanti kita bahas. Genre saya ajarin. Ya, peralatan nanti juga praktek bersama. Pengalaman nanti kalian kan hunting. Dari hunting kalian punya portfolio. Ya kan? Terus kliennya kalau di mata kuliah, kliennya adalah saya karena saya yang menilai. Nah, berarti kalian lulus dari mata kuliah ini sudah menjadi fotografer. Tapi masih amatir. Karena kalian tidak menggantungkan hidup kalian di situ. Mbak Nesta kerja di tempatnya, mau kerja di tempatnya masing-masing ya. Sehingga tidak menjadi seorang fotografer yang benar-benar profesional. Saya sendiri masih bilang bahwa saya ini adalah fotografer amatir. Karena saya tidak menggantungkan hidup saya di fotografi. Kalau misalnya 10-20 tahun yang lalu, ya saya sebagai fotografer profesional. Karena selain saya kerja di Jawa Pos, saya juga banyak ngejob di berbagai macam produk fashion. Tapi setelah jadi dosen, saya tinggalkan semua itu, guys, jadi fotografer amatir. Nggak kepingin motret yang motret, nggak kepingin ya sudah selesai. Itu perbedaan amatir dan profesional. Dengar nggak teman-teman yang di online? Dengar Pak. Dengar ya, Pak. aman ya? Oke. Aman. Yes. Sekarang masuk ke sebuah pertanyaan. Apa sih fotografi itu? Nah, ketika kalian KRS-an ngelihat list mata kuliah, ngambil fotografi. Pernah searching nggak fotografi adalah oh mas, dengan pengalaman 2 tahun mudi itu. Enggak apa-apa, santai aja. Oke, melukis menggunakan cahaya. Fotografi adalah melukis dengan cahaya. Kayak gimana tuh mas melukis dengan cahaya mas? Ya apa ngelukis kayak cahaya ya? Ya secara keilmuan fotografi itu dibagi menjadi 2 kata ya. Fotos dan grafos. Yang mana yang cahaya? Yang mana yang cahaya? Grafos. Grafos itu cahaya. Waduh. Yang mana yang cahaya? Yang cahaya yang ini. Cahaya. Ini adalah gambar. Grafos itu di bahasa Inggris kan menjadi grafis atau grafik. Masuk ke bahasa Indonesia menjadi grafis. Desain grafis, merancang sebuah gambar, desain grafis. Kalau fotos melukis dengan cahaya, menggambar dengan cahaya. Ya apa caranya gambar dengan cahaya? Gimana? Cara menggambar dengan cahaya gimana? Bagaimana cara menggambar dengan cahaya? Teman-teman yang online boleh loh menjawab. Ya apa caranya gambar dengan cahaya ya apa? Jangan takut salah. Kok menengahin? Capek ya? Seharian beraktivitas itu capek ya? Ya nggak sih? Oh saya capek, jujur saya capek. Saya capek. Allah. Ya Allah, melukis dengan cahaya caranya gimana? Lah, Anda kan yang fotografer. Mas, lu kok ketawa? Lanjut ketawa. Ngomong kamu, bicara. Speak. Oh ya lensa. Terus setelah itu gimana tuh begini lensanya? Jadi sebenarnya itu tidak secara harfiah kita tidak menggambar dengan cahaya ya. Tapi kita menangkap cahaya. Sehingga fotografi itu wajib ada cahaya. Kalau ceritanya orang motret di petengan enggak ono. Ya, tidak ada. Fotografi itu harus menggunakan cahaya karena
tintanya atau pensil warnanya itu adalah cahaya. Alatnya adalah kamera dan lensa. Lensa itu untuk menggantikan mata kita, kamera untuk menangkap cahayanya. Jadi saya cerita saya buatkan PPT dulu. Share basic kayaknya. Bukan. Oke. Jadi kita ngomongin konsep fotografi, ada konsep exposure, ada konsep stop. Nanti grupnya kita pakai grup yang lama ya. Jadi grup yang tipografi itu ya supaya tidak bolak-balik dan kakean grup. Nanti tinggal di random aja. Materinya kan saya kirim ke sana semua. Jadi teman-teman yang online yang masih ada di grup bisa ngambil dari WA grid tersebut. Teman-teman yang offline juga bisa collect dari WA grid tersebut ya. Ini kalau diceritain membosankan sebenarnya. Karena sejarah ya. Kita ngomongin yang namanya konsep fotografi dulu. Jadi ini konsep fotografi. Pada dasarnya sebuah kota yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas pendukung untuk menghasilkan gambar. Pada perkembangannya, prasarana kamera menuntut kebutuhan terhadap kepedulian dalam merekam ya, memotret suatu kejadian atau peristiwa yang menangkap momen estetis. Jadi awal mula kamera itu nih hasil sebuah eksperimen dari orang yang bernama Angel, bahasa Perancisnya susah. Ada yang bisa bahasa Perancis? Itu pertama kali dibuat oleh ini Sepor Angel, susah pokoknya itulah ya, tahun 1839. Jadi awalnya tuh seperti ini. Kamera pertama ditemukan tahun 1646 di Roma. Namanya adalah kamera obscura. Ya, jadi dibalik pakai lensa terbalik, cahaya yang di luar itu masuk lalu digambar di dalam kamera, di dalam situ digambar ya. Jadi apa yang dipantulkan oleh cermin itu dalam bentuk terbalik gitu ya, lalu digambar. Itu adalah cikal bakal dari sebuah kamera, namanya adalah kamera obscura. Dia diciptakan tahun 1646 ya, namanya kamar gelap. Kenapa disebut kamar gelap? Karena kalau terang nggak ketok bayangannya, sehingga disebut kamar gelap. Kalau mungkin kakak kalian atau orang tua kalian dulu cuci cetak foto ya di pinggir jalan, orang pakai kayak bandengan, ya itu kamar gelap itu prosesnya. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi di dalam kotak gitu, dia nggak bisa motret malam hari, nggak bisa. Motretnya cuma bisa pagi sampai sore, karena benar-benar mengandalkan cahaya matahari. Jadi ada satu lensa gitu ya, lensa cembung, dimirrorkan, ditembuskan dari kepalanya, tembus gini lalu digambar. Nah, itu adalah cikal bakal kamera yang pertama. Tuh. Nah, ini prinsip kamera itu sebenarnya seperti ini. Ini kamera. Jadi ada gambar, ada lensa, yang kotak itu anggap aja dia sebuah kamera. Kalau nggak ada cahaya nggak bisa motret, karena memantulkan aja, direkam. Makanya kalau kalian ada kamera handphone ya, kamera handphone, sebelum kalian potret itu kan sebenarnya dia live, kejadian nyata, ya udah kelihatan aja gini. Tinggal nanti dibekukan aja gambarnya. Sehingga ada yang ngomong fotografi adalah menangkap cahaya, karena memang dibekukan. Apa yang dibekukan? Momennya, bukan cahayanya sebenarnya. Kisahnya, peristiwanya itu yang dibekukan. Konsepnya seperti ini. Jadi ada subjek, ada lensa dan sebagainya. Makanya kenapa kok kamera itu mahal, lensa itu mahal? Karena gunanya itu tadi untuk menangkap cahaya. Beda dengan mata kita. Mata kita tuh kalau diekuivalenkan itu sekitar 100.000 megapiksel. Itu ciptaan Tuhan. Dengan kamera kan bukan ciptaan Tuhan ya. Ciptaan Jepang sama Cina. Jadi ada keterbatasannya tuh. Ya, ada keterbatasannya. Makanya semakin dia bisa peka terhadap cahaya, otomatis bisa menangkap momen, maka dia semakin mahal. Karena apa? Lensa dan sensor dari kameranya itu juga semakin canggih. Kalau kamera yang sampai 100 juta, sampai lensa sampai 100 juta, apa ya, satu paket itu 200 juta, 300 juta ya. Kedinginan. Enggak ya. 300 juta itu ya gunanya untuk memotret
atau menangkap momen atau melukis cahaya dengan sangat-sangat bagus. Sangat-sangat detail. Kayak gimana sih analoginya kamera bagus dengan kamera jelek? Nah, bandingkan saja HP Oppo dengan iPhone. Nah, sih Gus. Tapi Oppo ada yang bagus ya. Bisa anggap aja Samsung lah, Samsung A piro ya? A20 ya. A20 dengan iPhone 17 gitu. Bandingkan isi Gus, ono rego ono rupo. Ada harga, ada kualitas. Kamu sampai gimana pun cahaya yang banyak itu ya, kamu mau pakai Samsung A20 kok ngono iku hasilnya. Tapi bandingkan dengan iPhone 17 yang tidak ada cahaya atau minim cahaya, dia bisa menangkap objek dengan bagus. Ada Huawei P80 dan sebagainya, macam-macam lah. Itu hanya sekedar handphone, bandingkan dengan DSLR yang notabene sensornya jauh lebih gede, ya, teknologinya jauh lebih kuat. Ya apa hasilnya? Makanya kenapa kok fotografer tuh harganya mahal? Ya karena peralatannya juga mahal. Cost by cost-nya tuh mahal, belajarnya juga mahal. Kayak Darwis Triadi, Dira Bahir, itu kan mahal-mahal tuh. Dia hitungannya bukan per sesi, kayak foto private ya, 3 jam 500 ini. Atau foto wedding, 1 sesi 1,5 jam. Kalau Darwis Triadi dan sebagainya itu 1 foto yang dibeli per lembar. Jadi kamu, insya Allah nanti kalau misalnya sempat private dengan Darwis Triadi atau dengan Dira Bahir atau dengan Jerry Aurum gitu ya, tuh 2 jam gitu. Di foto, misalnya Darwis menghasilkan 200 foto, sama dia dipajang tuh. 200 foto kamu pilih mana? Oh pilih ini, ya dijual itu aja. Kamu cuma pilih 10, sisanya ya dihapus sama dia. Kamu cuma beli 10 ya udah 10 itu aja. Kalau memang jam terbang dan pengalaman itu berbicara. Udah tak hapus tadi. Tuh. Nah ini kalau kita bedah nih kamera seperti ini. Yang sebelah kiri yang gede ini DSLR, yang sebelah kanan yang kecil ini adalah mirrorless. Bedanya apa mirrorless dengan DSLR? Kalian lihat aja. Kalian lihat aja nih. Di DSLR ada berbagai macam lensa, ada berbagai macam kaca ya di bodinya ya. Bodinya ini ada berbagai macam kaca. Kalau di mirrorless nggak ono kocok nih. Jadi langsung image sensor dan juga langsung ke lensa. Nggak ada lensa lens, nggak ada ya. Lensa harus ada kacanya. Kalau lensa nggak ada kacanya, sama seperti mata nggak ada korneanya. Angel. Tapi kalau DSLR bisa dihilangkan tuh berbagai macam kacanya, sehingga langsung dia ke sensor. Dulu pertama kali keluar, orang-orang malas pindah ke mirrorless. Kenapa? Karena kualitas mirrorless tidak sebagus DSLR dulu. Sekitar tahun 2000 berapa ya mirrorless berkembang, 2010 lah. Sony pertama kali mengeluarkan mirrorless ya. Orang masih nggak mau ke situ. Cuman Sony, terus Fujifilm dan sebagainya juga tidak bisa memproduksi DSLR. Kenapa? Karena DSLR produksinya mahal, barangnya mahal, orang sudah jarang mau beli. DSLR dulu body aja 8 juta, ya, belum sama lensanya. Kalau sama lensanya ada yang cuma 8 juta tapi kualitasnya nggak bagus. Mirrorless kok hadir di situ, cuman nggak banyak orang, masih trust-nya masih belum muncul. Tapi seiring waktu berjalan, Sony, Fujifilm bekerja keras untuk membuat image sensor pada mirrorless sebagus di DSLR. Dan harganya unda-undi. Orang sekarang banyak lari ke mirrorless, lebih ringan, ya, simple, enak dibawa, nggak terlalu berat, harganya juga tidak, ya unda-undi lah, ambil DSLR, terus ringan, sehingga orang lari ke mirrorless semua. Sekarang mirrorless semua. Jadi kalau ada orang-orang pakai mirrorless itu bisa dikatakan dia fotografer baru. Dia baru menikmati. Kalau orang-orang lama kayak saya tuh pakai mirrorless nggak cocok. Kenapa? Karena tangan saya gede. Saya pakai mirrorless tuh jentik saya amping-amping. Kayak enak. Saya harus pakai DSLR. Mau dibilang deso kuno, saya nggak peduli. Saya pecinta DSLR. Mirrorless ada, cuman nggak pernah saya pakai. Saya taruh di kampus. Jadi karena nggak cukup, jentik saya tuh iri dia. Karena ketiga tangannya nyantol, jentiknya nggak nyantol. Tapi mau nggak mau teman-teman harus belajar keduanya. Siapa tahu di tempat kerja, kamu kuliah apa? Di kafe. Mesti sok gambar, besok moto. Nah, kan gitu. Dogmanya kan seperti itu ya. Dogmanya seperti itu. Oleh gak sok gambar mesti kudu sok moto. Bisa motret, anggap aja bisa. Hasilnya ngeblur, hasilnya anus.
Walau-alam bisawab lah ya. Seperti hajar aja, hajar saja. Itu adalah perbedaan DSLR dan juga mirrorless. Sebenarnya sama aja, ada mata, lensa, ada alat gambarnya berupa kamera. Tuh, ini ya, kalau dibuat blueprintnya seperti ini. Nah, ini prinsip lensa seperti mata manusia untuk melihat suatu objek bla 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 panjang lebar. Lensa kamera itu terdiri dari komponen-komponen lensa, komponen-komponen kaca. Sehingga kenapa kok lensa bisa mahal ya? Karena ada kaca di situ. Kacanya bukan kaca-kaca kayak kaca nako, kaca Bigoro itu enggak ya. Kacanya adalah kaca benar-benar dari serbuk atau ya kaca-kaca murni. Kalau kalian di jalan aja, kalian di jalan lihat tumpuan pasir atau lihat aspal ada yang mengkilat. Ya, pernah ya melihat itu ya? Bukan fata morgana ya, mengkilat. Itu yang dipakai dikumpulkan untuk bikin lensa. Makanya lensa tuh harganya bisa mahal, semahal kamera di SLR. Ya karena yang diambil kacanya kaca itu. Dan gak setiap orang bisa ngambil keruk itu dikocok, ora iso. Ada teknologinya. Tuh. Ini nanti kalian baca sendiri lah ya, karena ini cukup banyak. Yang penting itu ada fokus, ada 2 jenis lensa, ada autofocus, ada manual fokus. Tuh. Ini bagian-bagiannya, ada diafragma. Diafragma itu sama seperti mata kita ya. Jadi kalau di dalam lensa itu ada bilahnya. Bilah itu kayak semacam pisau. Di dalamnya ada sekitar 7 sampai 11 tergantung dari lensanya. Kalau lubangnya semakin kecil, ya lubangnya kecil. Ini ada lensa ini ya, lensa terus lubangnya kecil. Itu buka angkanya mesti gede. 22, 24, 20, 18. Artinya apa? Cahaya yang masuk semakin sedikit. Kok bisa? Coba mata kalian sipitkan. Ya podo sistem kerja nih. Tapi kalau bukaannya semakin gede, angkanya semakin kecil. Ya, semakin kecil. Ada 4, ada cuma 2, ada 1,8, ada 2,4 dan sebagainya. Cahaya yang masuk semakin besar. Nah, nanti saya ceritakan nih, kok bisa seperti ini. Ya, lensa 16, 11, apa. Semakin gede bukaannya, semakin besar cahaya yang masuk. Semakin besar cahaya yang masuk berarti kalau kalian melukis catnya itu semakin banyak. Ya, kalau bukaannya sedikit berarti catnya semakin sedikit. Kasarannya kayak gitu. Sama kayak misalnya kita menganalogikan ini adalah keran air, semakin besar bukaannya, angkanya semakin kecil, airnya semakin deres. Ya, tapi kalau angkanya besar, bukaannya kecil, airnya semakin dikit netes. Nah, itu sama seperti lensa itu. Semakin kecil angkanya, semakin mahal. Semakin mahal. Ada yang 0,9 tuh lensanya sampai 9 juta. Lensa aja ya. Itu tergantung dari kacanya. Ya sama kayak kacamata deh. Oh enggak ada yang pakai satu tok yang pakai kacamata. Mas kalau kacamatamu burem ya apa rasanya, Mas? Nah, enak ya. Ya sama seperti itu. Semakin bagus kacamatanya, Exilor, Carzes dan sebagainya semakin mahal, semakin bagus. Ada untuk anti radiasi, blue light dan sebagainya. Sama seperti lensa yang ada di kamera. Sama seperti kaca nako, kaca mobil, sama. Semakin gelap, semakin mahal. Kalau lensa, semakin dia bagus lensanya, dia semakin mahal. Sepanjang lebar, ini jaraknya ya rentangnya. Nah ini jenis-jenis lensa ini. Lensa yang paling panjang itu 1200 mm. Jadi kalian di ujung jembatan Subat sana, di foto bisa. Lensanya gede. Jadi lensanya sendiri itu pakai tripod. Kameranya pakai tripod, lensanya pakai tripod. Gede panjang. Lensa paling lebar itu 6 mm. Lebar. Lensa paling lebar mahal, lensa paling panjang juga mahal. Yang murah ya di tengah-tengah, 18 ini murahnya. Kalau kalian beli kamera tuh biasanya langsung bundling dengan lensa 18 sampai 50. Standarnya itu. Yo bahannya tidak terlalu kokoh, autofokusnya tidak terlalu cepat, bilah atau kacanya juga tidak terlalu bagus. Kalau kalian lihat foto di belakang tuh, Borobudur, teman-teman yang online nggak bisa lihat ya. Tuh, itu saya motretnya jadi putu estumbu.
Jadi Potostumbu itu di daerah Potostumbu lah sampai ke Candi Borobudur itu jaraknya sekitar 7 kilo. Saya motret pakai lensa 1200, pinjem lah. 1200. Panjang lensanya. Lensanya segini, semeja ini. Panjang. Jadi naik dari bawah sampai ke Potostumbu. Potostumbu itu dipakai syutingnya ADC 2 tuh, yang ada gereja jagonya tuh. Yang motret dari situ. Pakai kamera biasa tapi lensanya luar biasa. Lensa pinjem. Gawat di lensanya. Dapatnya Borobudur itu. Teman-teman yang online nggak bisa lihat ya. Kasihan. Ya, kasihan deh. Kasihan ya. Nanti saya tunjukkan lensa 16 seperti apa hasilnya, lensa 1200 seperti apa hasilnya saya tunjukkan ketika materi landscape. Ya. Nah, ini ada beberapa jenis lensa, jadi ada lensa 50 atau lensa fix. Ini ada jenis lensa, ada 1200 itu berarti lensa tele untuk motret jarak jauh. Ada lensa 20 wide istilahnya untuk motret ya ruangan lebar. Ada wide angle itu hampir lebar. Nah, ini jenis-jenisnya. Ini punya Nikon. Jadi kalau kalian lihat teman kalian bawa kamera lalu ada tulisannya N di kameranya atau ada N di lensanya atau lensanya itu ada garis merahnya, jangan dipinjam. Ya. Yang dipinjam karena lensanya mahal. Kalau ada apa-apa kalian getun lah. Getol sudah motor dulu sok tuku. Ingat-ingat ya, kalau Nikon itu ada N-nya, ini ya, ada N-nya. Kalau Canon itu ada merahnya seperti ini. Ada karet merahnya. Ojo mbok silih. Ya, sak kepengin nyoba ojo mbok silih. Karena lensanya sendiri itu sekitar around 20 sampai 40 juta. Ini lebih baik, oh iya lensa apik nice, mari. Aku fotoin kok gitu aja. Daripada nyoba-nyoba tak foto slogan ono apa wis. Jangan. Tapi kalau lensa-lensa seperti ini ya yang tidak ada garis merahnya untuk Canon atau tulisan N untuk Nikon, gak apa-apa. Itu masih murah lah, rentang 900 sampai 2 jutaan. Tapi tetap aja 2 juta ya. Tetap aja nih. Ini impian anak laki-laki. Nah, karena saya bukan anak-anak, nggak jadi impian saya lagi. Wih, sampai situ ada pertanyaan teman-teman? Terkait dengan sistem kerja kamera dan itu sebenarnya sama seperti kamera di handphone kalian. Ya, handphonenya ada berapa pentolan di belakang? Berapa pentolan? Oh, pentol. Ya 3 berapa? 3 2 berapa pentol di HP-mu? Ada 4. HP apa 4 mas? Coba lihat dong pentolannya aja, gimana tuh? Oh ya oke. Mbak, ada berapa tuh pentolannya? 3 Pak. 3 2 Yes, minimal 2. Teman-teman juga yang online kayaknya sudah ada yang 2 ya. Jarang yang 1 ya pentolannya ya. Udah 2, udah 3 gitu ya. Masih ada yang 1 mas? Masya Allah. Iya wis. Oh ya, nggak usah dipakai ya. Nggak usah dipakai motret ya. Itu hasilnya mesti busuk gitu ya. Nggak usah dipakai ya. Sebenarnya cara kerja lensa itu sama seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya lensanya ada 2 gitu ya, Mbak saya pinjam ya. Satunya mungkin untuk wide ya, satunya untuk wide, satunya untuk round tuh ya untuk 50 dan sebagainya. Tetapi karena ini bukan DSLR, jadi otomatis dia terintegrate dengan IC atau apa istilahnya di kamera ya. Kalau di laptop kan motherboard ya. Kalau di handphone apa jadi? Motherboard juga atau apa? Anu ya HP kamu. Ya itulah, pokoknya kalian tahu lah maksud saya ya. Motherboardnya itu langsung otomatis. Set itu kayak Core i nggak sih? Oh iya. Ya, bukan ya. Jadi ini langsung otomatis. Sebenarnya dia secara otomatis membantu kalian untuk mengatur. Karena kan kalau di kamera itu kan ada yang 0,5, ada yang 1, ada yang 3 dan sebagainya. Itu sebenarnya bekerja itu sistemnya. Kayak gitu. Ada mode profesional ya, bisa diatur ngeblur enggaknya. Kalau di iPhone kan ada F-nya itu, yang atur blurnya atau tidak dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah sama seperti sistem kerja kamera di DSLR dan lensanya. Cuman lensanya dijadiin satu terintegrate dengan handphonenya. Sebagus-bagusnya kamera di handphone belum bisa mengalahkan DSLR. Kenapa ya? Karena tadi itu sistem kerjanya kalau di handphone itu masih dibagi lagi dengan apa tadi mas katamu? Chipsetnya untuk handphonenya sendiri, kinerjanya untuk ngolah data, entah buka WA dan sebagainya, sehingga terbagi.
Tapi kalau di DSLR dia pure murni untuk kamera. Sehingga kualitas gambarnya juga pasti akan bagus. Setinggi-tingginya handphone ya, kamu mau pakai mode paling bagus ya, entah itu pakai iPhone terbaru atau Huawei terbaru, jatuhnya tidak akan melebihi kualitas dan kepadatan pixel dari DSLR. Pasti sudah. Buktinya gimana? Kamu motret mode paling bagus di handphone, kamu cetak 12R aja. Kalah itu dengan DSLR paling lama. Patokannya di 12R. 12R itu sama seperti A3. Ya, hampir sama seperti A3. A3 Plus lah, itu 12R. Jadi kalau ingin ngecek HP itu bagus atau tidak, kalian foto, ya kalian cetak. Bukan di print ya, dicetak ya. Apa bedanya print dengan cetak? Cetak pakai apa? Ya, kalau print, emang print gak ada yang laser? Ya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 1 adalah yang membedakan adalah kertasnya. Kalau kertas foto, dia dicetak. Gimana cara mengetahui bahwa itu kertas foto? Belakangnya bisa ada tulisannya Fujifilm, ada tulisannya Kodak, ada tulisannya Agfa atau tulisannya Konica. Kalau di belakangnya tidak ada tulisan itu, mesti di print. Kamu ada ngewel kayak opo ae, itu mesti di print. Saya nyetak di pantai, foto pantai. Kalau belakang kertasnya tidak ada tulisannya itu berarti itu di print. Udah pasti. Jadi kalau foto harus dicetak. Nggak boleh di print. Karena kalau print itu hanya menggunakan 4 sampai 8 warna. Kalau cetak bener-bener dipakai laser. Ada grainy-nya, apa grainy itu? Kasarnya loh. Apa? Grenjelane loh. Itu yang bikin dia khas banget. Itu. Terus untuk sisanya nanti silakan kalian baca ya, ada konsep bla bla panjang lebar. Setelah karena materinya harus terkejar dengan cepat. Sorry. Share screen. Kita masuk ke Jadi sebenarnya nanti di mata kuliah ini teman-teman itu akan ada banyak sekali genre foto yang akan saya ceritakan ke kalian. Ada sekitar berapa ya? Ada sekitar lebih dari 10 lah. Tapi nggak mungkin tuh kalian praktekkan semua ya. Karena keterbatasan waktu dan juga jam hunting. Kalau teman-teman reguler enak tuh hunting bisa pagi. Karena dia nggak kerja. Nah, teman-teman eksekutif kan agak susah nih. Waduh, masa saya harus izin kerjanya untuk sekedar ngerjain ini dan sebagainya. Tapi ada beberapa yang harus mewajibkan kalian untuk mau nggak mau hunting pagi hari. Kalau kita masuk ke materi landscape fotografi, ya. Sebentar saya. Kemarin sudah ada kelas? Kelasnya siapa? Pasien di mata kuliah apa? Rating. Kalau Pak Yogi? Apa bedanya visual identity sama bahasa visual? Singguyu berarti nggak ngerti. Kalau fotografi sama tipografi kan jelas nih bedanya. Ya kan? Kalau fotografi jelas motret, kalau tipografi bikin huruf. Nah, sekarang pertanyaan saya apa bedanya mata kuliah bahasa visual sama visual identity? Dosennya podo bisa? Apa? Materi sama tugasnya. Materi tugasnya beda. Tapi tugasnya podong ya logo. Oke lanjut aja ya, nggak usah dibahas ya. Kita ngomongin klasifikasi fotografi. Kita matiin gelap nggak di sana? Kelihatan nggak teman-teman yang online? Kalau saya matikan, kelihatan ya. Kita ngomongin klasifikasi fotografi. Sekali lagi tidak perlu dicatat, cukup disimak aja. Nanti materinya akan tetap saya share di WAG atau mungkin kalau teman-teman yang online akan di share di e-learning ya. Jadi kalau kita ngomongin klasifikasi fotografi itu sebenarnya fotografi dibagi menjadi 2. Itu karena ini
Perkembangan kamera sudah sangat cepat dan pesat khususnya di era digital. Ya, di era digital. Sehingga banyak sekali bermunculan kategori atau klasifikasi fotografi yang dapat diketahui dan juga dipelajari. Ini saya buat materinya tahun kemarin, 2024, dan mungkin sekarang akan muncul genre-genre baru lagi. Yang saya belum sempat ngecek atau belum sempat memperbarui. Kalau teman-teman tahu yang lebih baru nanti kita share. Ya. Yang pertama ada fotografi produk. Jadi fotografi produk ini lebih banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam periklanan, dalam penjualan, dalam peragaan, atau kebutuhan pada suatu objek media massa atau publikasi khusus yang arahnya adalah komersial atau promosi. Selalu seperti itu. Dan di dalam prosesnya, di dalam motretnya itu selalu berhubungan dengan yang namanya klien. Selalu ada kliennya dan berhubungan dengan promosi. Lawan fotografi produk adalah fotografi jurnalistik. Kalau tadi produk itu hubungannya dengan komersial atau dengan klien, kalau fotografi produk jurnalistik adalah suatu medium sajian ya atau wadah untuk menyampaikan beragam bukti visual atas suatu peristiwa. Jadi bukti visual ya, tidak boleh ada audionya. Kalau di Instagram kan sudah ada audionya, sehingga itu dipertanyakan itu produk jurnalistik atau bukan. Atas peristiwa pada masyarakat seluas-luasnya. Bahkan hingga kerak di balik peristiwa tersebut tentu dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ya, jadi kalau jurnalistik, kayak ketika kamu motret wisudanya hari ini, kamu publikasikan tahun depan. Diantemi nggak kamu? Ya rahasiaan kudundang mari ya. Kudundang kemudian nanti anakku wingi toga ya apa cari wah karu-karuan wis. Mas wis mari dorong fotone ya gitu ya. Itu adalah bentuk jurnalistik tuh. Karena dia harus dipublikasikan dengan waktu sesingkat-singkatnya. Karena kalau nggak singkat, beritanya jadi berita palsu. Contoh, apa peristiwa yang paling terjadi di saat-saat ini? Di Sidoarjo. Ada pondok pesantren yang roboh menimpa santrinya. Langsung diberitakan toh, semua TV berlomba-lomba untuk memberitakan, koran dan sebagainya. Karena itu hubungan dari jurnalistik. Sehingga teman-teman yang di luar Jawa Timur tahu tuh beritanya. Karena itu bagian dari jurnalistik. Sampai sekarang pun juga masih ada. Sampai tim Basarnas dan sebagainya menceritakan sudah tidak ada lagi berapa lebar. Itu bagian dari jurnalistik. Cuma kalau fotografi medianya adalah media foto. Media dengan cahaya itu tadi. Nggak boleh dipublikasikan bulan depan. Beritanya udah berubah tuh. Kejadian ini udah selesai kok baru bulan depan dipublikasikan. Akhirnya beritanya menjadi berita palsu atau hoax. Itu perbedaan jurnalistik dan juga foto produk. Foto produk itu masih dibagi lagi teman-teman. Wakeh jangan. Ya. Yang pertama, foto fashion. Foto fashion adalah fotografi yang khusus mengabadikan foto busana dan perlengkapannya. Biasanya menggunakan model atau yang disebut sebagai endorsement. Kalau sekarang istilahnya endorsement. Kalau dulu istilahnya foto model. Ya. Sebagai perantara busananya. Ya. Fotografer fashion harus mampu memadukan busana dengan sang model agar menjadikan gambar atau foto itu harmonis. Nah, fotografi ini teman-teman sekarang benar-benar marak. Ya, benar-benar dibutuhkan. Kenapa? Karena semua orang belajarnya di e-com. Semua orang belajarnya di e-com. E-commerce, entah itu Topet, entah itu Shopee dan sebagainya. Kita sebagai seorang desainer pun juga menggunakan foto fashion sebagai panduan untuk membeli suatu barang. Contoh, beli apa ya? Jaket deh. Kalau cuman foto produknya aja, kadang kita sebagai manusia berpikir, kira digawe ya apa ya modelnya? Ini kalau dipakai gimana ya kelihatannya? Looks like-nya seperti apa? Tampaknya kayak gimana? Ternyata di postingan di sebuah e-commerce atau di toko nggak ada tuh. Lalu kalian cari barang yang serupa. Ya, cari barang yang serupa. Sampai ketemu toko yang menjual produk yang sama tetapi dipakai oleh model. Sehingga kalian bisa merasakan, oh lek digawe ternyata, oh kalau dipakai ternyata seperti ini. Sehingga kalau kita cuma lihat bajunya aja atau produknya aja, kadang kita belum yakin tuh untuk memutuskan membeli ini atau tidak. Biasanya kayak hijab, ya, baju,
apalagi baju yang ada sablonnya. Ini kalau dipakai ini kayak gimana ya kelihatannya ya? Sablonnya di mana? Di dada, di perut atau di? Nah, kita nggak ngerti. Kalau di belakang seperti apa tampaknya? Sehingga kita biasanya cari toko-toko yang memang menyediakan foto fashion, foto endorsement, di mana produknya itu dipakai. Lagi-lagi berhubungan dengan klien dan promosi. Pusing nggak? Lumayan ya. Itu fotografi itu nggak hanya sekedar ada model di foto selesai, on the model di foto selesai, nggak seperti itu. Karena kita di ranah DKV, di mana-mana yang namanya DKV itu selalu berhubungan dengan target audience. Selalu seperti itu. Beda dengan karya seni. Kalau karya seni bebas. DKV itu selalu berhubungan dengan target audience. Dia memuaskan klien ya, karena ada AIDA, attention, interest, desire. Attention tuh lihat looks like-nya, lalu orang tuh interest. Kalau nggak interest, dia nyari yang lainnya, scroll yang lainnya, oh nggak cocok, oh saya mau cari seperti ini, oh ternyata ini bagus, lihat dong di komennya ada nggak yang make dan sebagainya gitu ya. Lihat scrollnya itu adalah foto fashion. Berhubungan dengan, kalau dulu masih belum terlalu banyak, karena dulu orang masih suka belanja secara offline. Tapi sekarang semua orang berganti ke online KB. Karena apa ya? Karena ya udah nggak zamannya kita belanja secara offline. Paling kalau offline hanya sekedar nyoba, belinya tetap di online. Iya nggak? Iya. Tuh, rombongan jarang beli ya. Cuma nyoba-nyoba aja. Nyoba-nyoba toh. Mari coba. Mari delok ukurannya di foto. Buka deh Shopee. Buka deh Topet ya, cari yang diskonan. Apalagi kalau tanggalnya double, 11, 22 gitu. Itu adalah foto fashion. Gini ya, fashion. Jadi fotografernya juga bisa harus memadukan tuh. Ya apa sih? Karena kan masuk ke e-commerce ya. Gimana sih orang-orang melihat sebuah barang itu? Misalnya motret baju, kan nggak mungkin sambil duduk gini ya. Kan nggak ketok enggak posisi dari ketika itu dipakai. Motret jamnya ditutup begini, ya kayak iso ini. Motret kacamatanya dilepasin nggak bisa juga. Nah itu kan fotografer harus jeli tuh nata itu. Mau dari angle yang mana, komposisinya seperti apa. Mau motret jam tangan tapi pakai lensa wide, ya nggak iso. Ketok kabeh. Mau dideketin juga akhirnya jadi ngelembung dia karena wide. Mau motret kacamata tapi pakai lensa tele, ketok motone tok. Ya kan susah. Ya itu pinter-pinternya fotografer untuk ngatur itu semua. Jadi kalau dipakai itu seperti apa sih dia kan gitu ya. Nah sekarang ada foto beauty shoot. Aduh kesel aku. Saya ngajar jam 7 pagi, mata kuliah yang sama. Ya habis itu bimbingan. Terus mau nganggur sampai lagi. Oke, foto beauty shoot adalah foto yang digunakan untuk menonjolkan sisi feminim pada kecantikan wanita dan maskulin pada pria. Jangan dibalik. Nah, kalau dibalik bahaya tuh. Perempuan yang maskulin gak apa-apa, perempuan maskulin gak masalah ya. Yang bahaya adalah laki-laki feminim, itu bahaya itu. Foto ini harus menampilkan atau menonjolkan kecantikan. Biasanya foto beauty shoot berupa close up atau tampak dekat, mulai dari ujung kepala hingga ujung leher. Pada foto beauty, tata rias dan tata rambut menjadi kunci utama atau menjadi fokus utama. Buat apa sih foto beauty shoot? Nggak terbayangkan ya foto beauty shoot buat apa ya. Dulu pertama kali saya merambah genre ini, saya juga nggak ngebayangkan. Saya waktu masuk kuliah di Jogja 2012 dapat seorang klien. Nah ini kisah kelam nih. Seorang klien laki-laki bertubuh kekar. Wah, saya kan tidak pada zaman saya belum ada itu konotasi perempuan laki-laki feminim belum ada itu. 2012 kan masih jauh dari sekarang ya. Saya nyaman-nyaman aja, namanya juga mahasiswa, jauh dari rumah, butuh duit tambahan, punya skill, ajar. Motret di Jogja, janjian. Saya kalau mesti motret beauty shoot itu 1 minggu sebelumnya saya minta ketemu. Entah hanya sekedar ngobrol ya, basa-basi busuk, supaya saya tahu angle terbaik dari orang yang saya foto itu kayak gimana. Oh Mbak Anesta ini nggak cocok dari depan, cocok dari mana. Dan itu saya observe.
ngelihat seperti apa kalau pakai kacamata, oh dia gestur yang terbaik itu seperti apa, oh dia sukanya kayak gini. Saya perhatikan seminggu ketemu nggak ada masalah. Hari haus, kita ketemuan di gym ya. Nah perjanjiannya kemarin kan nggak di gym, di studio gitu, karena pakai lampu. Apa di gym aja ya, masih berpikir positif. Saya dengan teman saya goncengan, saya bawa kamera, bawa tas backpack sama bawa tripod. Tuh. Lah kok dia bertelanjang dada. Masih oke lah ya motret. Oke, kita motret 1-2 sesi selesai dan sebagainya. Mas tolongin dong gosokin baby oil. Oke. Ngapain? Saya kan nggak notice ya. Saya dari Malang, di Malang kan nggak ada kayak gitu. Saya tinggal di Surabaya juga baik-baik saja. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Nggak ada ceritanya. Sorry. sorry. Laki-laki suka perempuan, nggak ada laki-laki suka laki-laki gitu loh. Nggak ada perempuan suka perempuan tuh nggak ada, masih normal lah, being normal lah. LGBT waktu zaman saya masih belum ada, masih belum getol. Kosong. Lah kok lama-lama pegang-pegang, waduh, tripod tuh langsung saya hajar ke mukanya. Gak dibayar gak apa-apa aku, gak ada duit gak apa-apa, boleh. Lo kok saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya dipegang. Ya apa coba? Oh, dia gede dempal ya. Saya gede tapi kalah dempal, dicekal meronta-ronta saya. Aduh ini direkam ya ini ya. Itu pengalaman saya seperti itu waktu beauty shoot. Ternyata buat apa sih beauty shoot itu? Ada orang yang bekerjanya menjadi seorang endorsement sebagai bintang iklan. Dia butuh foto beauty shoot untuk dikirimkan ke agensi-agensi. Ya, mau melamar jadi Miss Universe dia butuh beauty shoot. Mau lamar menjadi Miss Elman dan sebagainya, kok Miss Elman. Mr. Elman itu juga ngirimin beauty shoot itu. Kirimin semuanya. Dan saya baru tahu ketika motret itu tahun 2012 di Jogja. Saya masih semester 1. Bawa situ. Saya juga punya teman penari, cowok penari dari Makassar. Dia suka banget di foto beauty shoot. Karena dia memang dancer. Jadi sering saya motret dia untuk beauty shoot. Saya sering ikutin dia untuk dia ada job-joban dancer, saya sering ikut dia untuk motret dia. Ini orang yang sama ya? Ini orang yang sama. Orang yang sama. Kalau kita tidak bisa pendekatan kepada orang, nggak mungkin dia mau pose seperti ini. Ya, nggak mau pose kayak gini, ngapain? Ya tapi karena dia butuh untuk portfolionya dia pribadi. Ini orang yang sama. Sorry, kebanter. Ini orang yang sama. Ini orang yang sama juga. Ini beda. Nah ini teman saya yang penari itu. Yang ketiga ada foto private dan wedding. Ini udah jelas ya. Gak usah diceritain, semua orang udah tahu ya, udah paham. Mungkin nanti juga suatu saat kalian akan moto. Suatu saat kalian akan menjadi orang yang difoto. Ya entah itu private, entah itu wedding dan sebagainya. Tapi sekarang private dan wedding bisa pakai AI. Keren ya? Keren ya? Lalu ngapain kita belajar fotografi? Buyara ya? Saya baru lihat beberapa bulan ini di Instagram sama di X itu ada prompt untuk motret masa kecil dan masa gedenya seperti apa. Ada prompt untuk motret weddingnya kayak gimana. Jadi cuman foto biasa terus dimasukkan ke Gemini atau Copilot ya, dimasukkan, dikasih prompt, tolong buatkan foto dengan berurut tadi. Mari selesai. Kurang ajar. Terus ngapain saya belajar fotografi bertahun-tahun kalau ternyata kalah sama AI. Tapi beda, momennya beda ketika kita bisa engagement dengan calon pengantin dan pasangan itu beda. Enak banget ngobrol dengan Mas, ini pernah gini. Saya pernah mendamaikan orang yang mau private. Ya bukan. Duduk bapak, duduk dulur, duduk apa, mendamaikan karena mereka mau private itu bertengkar. Biasalah kalau ya saya tidak mengeneral semua perempuan seperti itu ya. Cuman ada aja masalahnya ketika mau nikah terus ono aja sing gegeran gara-gara hal-hal sepele. Udah ada yang nikah di sini? Udah ada yang nikah? Belum? Tak kandani. Mas Supri diam aja. Mas Supri sudah nikah soalnya. Mas Supri diam aja.
Kita sebagai suami sama Mas ya. Siapa? Jadi kadang itu ada aja hal-hal yang seharusnya tuh tidak menjadi masalah. Entah itu hanya sekedar make upnya yang beda, cowoknya salah pakai kaos kaki, ya salah pakai ini saya sudah sering mendamaikan orang yang mau prewed. Kenapa saya harus mendamaikan? Kalau nggak didamaikan, batal, ganti duit aku. Fotografer tuh orang suci ya sebenarnya. Ya pahalanya banyak, ngatur sebenarnya. Ini mau ojo tukaran kon. Ya gimana ya, harus mau. Harus rela bangun lebih pagi daripada mantennya untuk ngecek lokasi dan sebagainya. Waduh, ternyata lokasi ini gak cocok, mendung, muter, akal kudu yo opo, harus nyari ini nyari itu sebagainya. Kadang sudah dibelikan properti gak diijoli ya tahu. Ya gimana lagi? Itu resikonya. Karena tidak banyak orang yang menghargai profesi kita sebagai orang desain dan seni. Nah, itu masalahnya. Tapi ya nggak mau kita sebagai orang yang berkecimpung di sana harus mengajarin orang-orang bahwa seni dan desain itu mahal. Enggak sekedar wah yang ini tuh aku ya iso, iya silakan. Ya foto dewe ya, belum ada kan private selfie ya. Private selfie belum ada. Lah orang Mbak Medi ini paham cerita saya atau keterbatasan bahasa? Enggak ya? Kadang harus pakai bahasa Jawa, paham ya? Paham aja Pak. Paham aja ya, saya takutnya nanti ketawanya terpaksa karena kasihan lihat saya. Ya kembali lagi ke private sama wedding ya kita harus lebih prepare dan sebagainya. Apalagi kalau wedding kita dianggap mengganggu. Loh kita ini dibayar untuk motret nikah ya. Ada tamu datang, mas aku motret, waduh karuan nih. Itu sering terjadi. Sudah manten di kuade gitu ya. Kuade ada tamu gitu ya, ada tamu. Mas kok tetep foto mas? Waduh, opo carane mut tanganku mek loro. Iya carane. Yang ini ora iso. Itu adalah suka duka sebagai seorang fotografer. Baru motret terus dijaluk, mas fotonya nang dikirim dulu. Piye carane mindah foto tekan DSLR nang HP lek gak buka laptop sebagainya. Kan kita masih di dalam job wedding. Itu harus benar-benar sabar ngadepin itu. Baru selesai hari ini, baru ngeluk geger apa bahasa Indonesianya? Punggung. Iya, ngeluk geger ndeleh awak lho. Baru rebahan harus di WA. Mas fotonya bisa jadi kapan loh? Ya gak iso tadi cepet deh. Saya bukan Bandung Bondowoso yang bisa bangun Candi Prambanan dalam waktu 1 malam. Tapi ya nggak mungkin ngomong gitu juga kan. Ya saya harus ngasih ya pengertian sebentar, waktu kasih kami seminggu dan sebagainya. Sehingga saya selalu mengandalkan klien pitching sebelum saya motret. Deal-dealan. Kita pre-wedding tanggal segini, lalu weddingnya tanggal segini, misalnya tanggal 11 pre-wed, tanggal 15 wedding, sebelumnya kita ketemu dulu ya, kita bikin agreement. Nanti foto bisa jadi dalam waktu sekian rilis. Selalu seperti itu, sehingga itu belajar dari pengalaman tadi, pressure-nya itu enggak dibayar 500 tapi pressure-nya kayak ngerjakno laporan tahunan di press. Saya rasa enggak cuma di fotografi aja ya. Di bidang-bidang lain seperti menggambar, komikus, desainer, mungkin di animasi juga sama. Di pressure tuh nggak enak. Nah itu plan pitching namanya. Jadi harus ada perjanjian. Untuk arsitektur, ya khususnya pada objek-objek arsitek dengan pendekatan dokumenter, seni dan komersial. Selain digunakan sebagai media promosi, foto arsitektur juga digunakan sebagai pengingat pembangunan tua atau cagar budaya. Ya ini di Surabaya. Ini pakai lensa 16 nih. Wide. Nah, ini untuk brosur-brosur di hotel dan sebagainya. Itu juga menghasilkan duit itu. Walaupun hanya sekedar ya berapa ratus ribu tapi ya lumayan. Untuk motret hotel, untuk di brosurnya, di websitenya. Kalau sekarang masuk ke Instagramnya, motret aja. Kalau kalian kesempatan dapat tugas kemana tuh ya, ditugaskan di luar kota, dapat dapat hotel penginapan, kalian foto aja. Tuh, kalian masukkan portfolio kalian ya, kan dari di sini ada di portfolio. Jadikan portfolio. Suatu saat kalau Mas tahu motret bangunan nggak tahu buktinya apa gitu. Padahal itu hasil jalan-jalan kalian ditugaskan kayak gitu. Ini Borobudur ini untuk majalah Garuda 2009. Juga di Taman Sari ini, Taman Sari Jogja. Sekarang nggak boleh motret di Taman Sari. Harus ada izinnya di Jogja. Kalau dulu masih bebas aja motret jebal-jebul kon mulai subuh sampai bengi sampai isak subuh maneh ngono gak apa-apa. Kalau sekarang nggak boleh, jam 5 jam 6 itu sudah diminta untuk keluar.
Kalau bawa DSLR harus bayar berapa puluh ribu. Kalau pakai drone harus berapa puluh ribu. Kalau nggak gitu drone-nya ditembak di jam. Lalu ada foto landscape. Nah, ini sederhananya adalah fotografi pemandangan alam atau dalam pengertian lain adalah salah satu jenis fotografi yang merekam keindahan alam, namun ada pula yang mengkombinasikan dengan hal lain seperti manusia, hewan, dan juga lain. Tetapi yang menjadi fokus utamanya tetap alam. Jadi point of interest-nya itu tetap alam. Walaupun kalau kalian motret sawah, ada Pak Tani di situ kan nggak mungkin kalian usir. Pak, ngalih aku motret kan nggak mungkin juga ya. Nah, apa dia kan bertani, sekalian usir nggak mungkin. Tetap jadi masuk frame itu nggak apa-apa. Motret gunung, ya lalu ada orang naik sepeda itu juga kalian foto nggak apa-apa. Supaya menunjukkan seberapa besar tuh gunung dengan orang itu kan bagus juga. Tuh, ini contohnya seperti ini. Ini nggak bisa diulangi lagi nih. Ini nggak bisa diulangi lagi. Jadi landscape itu genrenya ya, bukan bentuk fotonya. Ada yang ngomong foto landscape nggak boleh potret, boleh. Boleh. Siapa ngomong foto landscape nggak boleh potret, boleh. Karena landscape pengertiannya adalah motret alam. Mau kalian potret juga nggak apa-apa. Ada yang tahu di mana? Nggak tahu. Di Surabaya, di Ciputra, Unesa. Kalau malam seperti ini ya. Lalu ada foto still life, adalah foto yang mengkombinasikan antara benda-benda tidak bergerak atau benda mati sehingga terlihat lebih menarik dan memiliki arti. Jadi kalian motret benda mati itu ya kalian susun, lalu kalian semiotikakan gitu. Kalian kasih simbol, tanda atau indeks supaya orang bisa menangkap. Karena kadang ada beberapa foto yang tidak bisa difoto oleh objeknya langsung atau subjeknya langsung. Contohnya pemakaian narkoba. Masa kalian memotret orang pakai narkoba? Nggak mungkin. Nah, still life masuk di situ. Orangnya diganti dengan apa kayak atau apa gitu. Tuh. Misalnya motret kerusakan karena diabetes. Kan nggak mungkin kalian motret kakinya orang luka kan nggak mungkin. Kan menjijikkan juga gitu. Ya, dirupakan dengan misalnya kayu yang sudah rapuh atau apa. Ini adalah gambaran dari diabetes bla bla bla. Itu masuk ke foto still life ya. Ya, lalu ada foto advertising untuk ilustrasi biasanya dijual untuk periklanan. Foto produk tetapi dengan still life, kalau ini ada brandnya, ya ada brandnya. Jadi kalau still life tadi hanya benda mati saja, kalau foto advertising itu ada embel-embel brand atau merek tertentu sebagai media promosi atau media iklan. Jadi entah itu ditampilkan brandnya di Photoshop ditempelkan atau kalian motret sekaligus sak brand ini. Nah, ini roti boy. Foto dengan biaya murah tapi harganya mahal. Ini. Dapat klien, saya nggak tahu dari mana Pak bahasa Inggris, pokoknya masuk email saya. Minta tolong difotokan satu foto untuk M&M's. Oke, mau seperti apa? Terserah. Saya bayar sekitar $150. Oke, ke Arab. Beli M&M's. Ya, nyarinya nggak susah nih. Nyarinya dapatnya di Superindo. Karena di Indomaret sama Alfamart nggak ada. Ya, Superindo. Beli aja nih kertas karton, tumpuk foto jadi kayak lumayan $150. Tuh, M&M tinggal nambahkan logo di sini pakai Canva selesai. Ini ya, baju lah ya, baju dari clothing dari temen, anak-anak punk rock itu apa is, gondrong aja, kayak klambi di foto selesai. Kan seperti ini memang biasanya kalau foto-foto itu ya. Hardcore atau brand-brand yang berhubungan dengan musik-musik keras kayak gini. Selesai. Nah, ini juga foto murah dengan bayaran mahal. Hanya beli jeruk lemon 5.000, pakai cermin, punya istri, sama semprotan, selesai. Ya, fotonya taruh pakai cahaya yang banyak karena melukis dengan cahaya nih. Sehingga cahayanya harus banyak nih, cahayanya harus kuat. Karena foto produk terangin aja cahayanya. Cahayanya ditaruh aquaskin, difoto deh, jebret, kirim. Wah, terima kasih foto Anda membantu promosi kami. Lumayan masuk rekening istri. Lumayan harganya murah. Kalian cuma kaca, jeruk dipotongin, selesai. Produknya kan dikirim mas, dikirim. Ya kalau foto produk kan dikirim.
Ya, nggak pernah dikembalikan. Enggak juga saya pakai, ngapain juga saya pakai. Ini sepatu nih. Nah, foto interior. Ini hampir sama seperti arsitektur. Kalau arsitektur kan jadi seluruh gedung luas ya. Kalau interior itu bagian-bagian atau sub-sub dari arsitektur. Jadi bagian-bagian sudut-sudut bangunan, lalu biasanya digunakan untuk perumahan, apartemen, sekolah, pendidikan fasilitas yang tersedia. Kalau kita ngomongin foto arsitektur tentang Asia, jadi kalian motret bagian depannya tuh. Tapi kalau interior ya mulai dari lab DKV, kursinya seperti apa, di lab komputernya kayak gimana, nah itu bagian dari interior. Jadi subnya arsitektur adalah di interior. Nah, interior perkembangannya tidak hanya digunakan untuk ruangan saja, tapi bisa ke dalam mobil dan sebagainya. Bisa motret nggak bisa beli. Jual ginjal 2 juga nggak bisa. Nggak tahu ginjalnya teman juga dijual nggak. Ini di bandara. Ini di, kalian tahu di mana? Di Thailand. Ini motret interior untuk salah satu majalah di Asia lah ya. Motret. Kecepatan. Ini arsitekturnya. Diambil bagian-bagian. Kalau orang udah punya nama ya, mau motret seperti apapun harus payu aja gitu. Ya, kalau kalian udah punya nama di bidang salah satu bidang gitu ya. Oh, saya jago bikin komik. Oh, nggak komik asal, pasti payu, Mas. Saya juga gitu. 20 tahun saya di fotografi, motret apapun mesti alhamdulillah sampai lagi payu. Motret asal jebret-jebret. Terima kasih foto Anda sudah membantu ke Perwes. Ya, setelah sakarepmu wis. Yang penting duit masuk gitu kan. Lalu ada F&B. Nah, ini yang keren nih. Fokus pada makanan atau minuman yang telah disajikan di luar kemasan. Ya. Kata kuncinya adalah foto makanan dan minuman yang ada di luar kemasan. Dan dia harus diatur sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan estetik indah sehingga dinikmati oleh orang lebih dari biasanya. Kuncinya harus keluar dari kemasan, nggak boleh dalam kemasan. Karena kalau kemasan nggak bisa tuh mengundang daya tarik, ya tidak bisa mengundang selera, ya. Nah, ini murah meriah ini, murah meriah. Lalu ada foto editorial, digunakan untuk ilustrasi sebuah cerita atau ide dalam konteks majalah. Nah, masalahnya majalah sekarang sudah mulai terpinggirkan. Walaupun ada bentuk digital ya, tapi sudah jarang banget orang membaca majalah. Alah, baca aja jarang, apalagi majalah ya. Baca aja udah jarang, sehingga foto editorial ini sudah jarang dipakai. Saya pernah motret foto editorial untuk salah satu majalah yang sama seperti Thailand tadi, menceritakan tentang tradisi di daerah Toraja. Ada dari Toraja? Terkait dengan tedong bonga. Tedong itu kayak kerbau. Biasanya kan ritual kematian di sana kan mengorbankan banyak kerbau ya, karena kerbau merupakan salah satu kendaraan yang digunakan oleh arwah yang meninggal untuk menuju ya kepercayaan mereka ya ke surga dan sebagainya. Jadi sama teman saya yang tadi penari saya foto di video shoot, dia tesisnya adalah merupakan atau menarikan tarian tedong bonga. Nah, saya motret di situ. Jadi ritualnya itu saya foto. Ini untuk majalah. Jadi copywritingnya ditulis oleh teman saya dari Sastra Indonesia, fotonya dari saya. Dijual sepaket ke majalah tersebut. Ini prosesi ritualnya. Ini masih di Taman Sari Jogja tadi. Ini teman saya yang memiliki tugas tesisnya. Ini resersalnya, resersal itu pertunjukannya. Ini kerbaunya ini ya. Nah, itu adalah foto produk. Jadi foto produk adalah foto yang harus berhubungan dengan klien dan tendensinya ke promosi. Selalu seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman. Yang di online mungkin terkait dengan foto produk. Sebelum masuk ke foto yang kedua, foto jurnalistik. Nggak ada? Oke ya, cukup ya.
Langsung masuk ke genre yang kedua adalah foto jurnalistik. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini merupakan medium atau wadah atau sarana untuk menyajikan beragam bukti visual. Bukti ya, kalau bukti berarti tidak boleh palsu. Bukti harus asli, harus otentik. Tidak boleh dicari kesalahannya. Karena kalau dicari kesalahannya berarti bukan bukti. Namanya bukti, dia harus menunjukkan kebenaran atas suatu peristiwa. Peristiwa ya, berarti kejadian ya. Kalau kejadian berarti ada sebab, ada akibatnya. Harus mengandung unsur 5W 1H dalam sebuah foto ya. Pada masyarakat seluas-luasnya, bahkan hingga kerak di balik peristiwa tersebut tentu dalam tempo sesingkat-singkatnya. Nah, foto jurnalistik dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada foto hard news. Foto hard news adalah foto kategori ini, misalnya adalah perang, kecelakaan, bencana alam, atau peristiwa-peristiwa besar dalam suatu negara. Contohnya adalah Bapak Soeharto mengumumkan mundur sebagai presiden, Bapak Wiranto tiba-tiba ditusuk, ya, dan sebagainya. Tiba-tiba ada banjir di Bali, dan sebagainya. Foto ini memiliki masa pakai terbatas atau tidak dapat ditunda. Karena kalau ditunda beritanya sudah nggak hangat lagi. Sehingga dia harus segera mungkin dipublikasikan atau ditunjukkan kepada masyarakat. Kalau ditunda. Karena kalau ditunda sekali lagi menjadi berita palsu. Karena apa? Tergantung dari masanya. Entek wisan. Apa berita yang lagi hangat sekarang? Perumahan apa itu, Mbak? Yang lagi rame meme dengan Sahara. Pak Yaimim dengan Sahara ya. Ya itu beritanya nggak boleh ditunda itu, harus terus digali sampai selesai peristiwanya. Ya itu adalah kekuatan jurnalistik dan kekuatan netizen. Ya. Sehingga semuanya berburu untuk menginformasikan dan menceritakan berita-beritanya. Karena kembali lagi ke slide sebelumnya, ini bukti atas suatu peristiwa. Sehingga banyak orang mencari bukti kebenarannya, benernya siapa? Sahara atau Kiai Mim, kan gitu. Bahkan sampai masuk ke podcast-podcast dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari jurnalisme. Cuman kalau sekarang medianya adalah media audiovisual dalam bentuk video di YouTube, di podcast. Kalau kita berbicara dalam bentuk foto. Sebenarnya sama, tendensinya adalah kontekstualnya adalah menyampaikan bukti atas suatu peristiwa. Kita akhirnya klarifikasi nih. Siapa yang benar, siapa yang benar. Dia menjadi bukti hingga kerak di balik peristiwanya. Ini kan digali terus nih. Apa kok Kiai Mim sampai kayak gitu? Kan dicari terus nih beritanya. Dicari verifikasinya, dicari. Apa benar dia seperti ini dan sebagainya. Adalah peristiwa. Kalau bisa singkat-singkatnya nih. Nggak bisa tiba-tiba baru dibahas tahun depan, kan udah basi beritanya. Itu adalah bagian dari hard news. Ya. Nah, kebalikan dari hard news adalah future. Kalau foto future tidak basi oleh waktu. Jadi dapat dipublikasikan kapan saja sesuai dengan kebutuhan media. Contohnya human interest. Kehidupan nelayan, kehidupan anak-anak suku pedalaman dan sebagainya. Apakah foto hard news bisa menjadi future? Bisa. Sebagai memori. Contoh, apa ya contohnya? Proklamasi, benar. Ketika tahun 1945 diproklamasikan, difoto oleh Mendur bersaudara, dia menjadi foto hard news. Tetapi ketika sekarang ditunjukkan, dia menjadi foto future tuh. Kebutuhannya apa? Oh, kebutuhan publikasi untuk mengenang 80 tahun ya? 60 tahun Indonesia Merdeka, misalnya seperti itu. Oh, foto ulang tahun kalian. Ulang tahun kalian yang ke-17 tuh. Difoto. Kalian selfie menunjukkan bahwa usia kalian berapa sih sekarang kok boleh tahu? Oh, setahun yang lalu berarti ya? Iya, nggak percaya saya. Oke. 18. Oke. Berarti satu tahun yang lalu itu menjadi bagian dari hard news. Ketika sudah kamu posting di media sosialmu. 17 shoot 17 berapa panjang lebar dengan captionnya. 1 tahun lalu dia menjadi hard news. Tapi ketika itu kalian publikasikan atau kalian lihat lagi foto kenangan setahun yang lalu di tanggal segini, dia menjadi future. Berubah. Yang merubah hanya waktunya saja.
kapan dia dipublis, kapan berita itu perlu diceritakan kembali. Tapi apakah narasinya boleh berbeda? Boleh berbeda. Misalnya si proklamasi tadi, ketika Pak Karno mengumumkan proklamasi, di foto dari depan kan kelihatan banget tuh nuansanya. Itu kan gongnya adalah Indonesia Merdeka. Tetapi ketika sekarang dipublikasikan, kan gongnya tidak merdeka lagi. Bisa terkait dengan ya banyak konten ya, terkait dengan perjuangan, bagaimana orang bisa survive dan sebagainya. Diceritakan terkait dengan tahu ceritanya foto proklamasi gak sih? Jadi fotonya itu dipotret sama Mendur bersaudara. Ya, 2 orang namanya Mendur siapa saya lupa, Pak, yang terkenalnya dia Mendur bersaudara. Dia fotografer Antara. Antara itu kayak kantor pers lah. Kalau sekarang kayak Jawa Pos, kayak Surya gitu ya. Ketika proklamasi itu bergema di tanggal 17 Agustus jam 9 jam 10-an, difoto tuh sama Mendur. Dua-duanya sama motretnya. Jadi kakaknya motret, Franz Mendur sama, saya lupa adiknya siapa. Sama-sama motretnya dari 2 angle yang berbeda dengan 2 kamera yang berbeda. Setelah selesai motret, ya mereka dikejar sama tentara Jepang. Punyanya Franz Mendur itu dikubur di salah satu lahan di daerah Pegangsaan itu. Ditandai di bawah pohon pisang. Lalu punyanya adiknya diambil sama Jepang, dirampas lalu dihancurkan. Karena sebenarnya beberapa tentara Jepang masih belum menerima kekalahan Jepang karena dibom sama Amerika. Nagasaki, Hiroshima. Akhirnya kan dia dipaksa untuk memerdekakan Indonesia gitu loh. Sama Laksamana Maida. Itu kemarin cerita sejarah sih. Gak apa ya ceritanya. Itu jurnalistik. Nah, sampai akhirnya sorenya ketika sudah melihat tentara Jepang sudah tidak ada berkeliaran, itu sama Franz diambil, dicetak, dipublikasikan tuh. Berarti kan ada kegigihan bagaimana melindungi kemerdekaan Indonesia pada tahun itu. Tetapi ketika sekarang itu ditampilkan di buku pendidikan IPS, entah itu apa, ceritanya sudah tidak tentang itu lagi. Ada konten lain yang ingin disampaikan terkait dengan foto proklamasi. Itu adalah foto future dan juga foto hard news. Lalu yang ketiga ada foto sport news, jelas ya. Namanya sport, jadi motret tentang peristiwa olahraga. Tidak hanya pada event olahraganya saja. Misalnya kalau pertandingan tidak hanya pada pertandingannya, tapi juga bisa alat-alatnya difoto, atlet-atletnya sebelum bertanding, pra dan post game, setelah permainan itu juga bisa difoto. Itu bagian dari sport news. Jadi tidak melulu terkait dengan pas mainnya tok, pas tandingnya tok. Jadi setelah, sebelum, peralatan, apa yang berhubungan dengan sport itu termasuk bagian dari sport news. Yang selanjutnya ada foto portrait. Foto wajah atau seseorang yang digunakan untuk menguatkan berita atau menginformasikan seseorang kepada pembaca. Ingat, ada foto ilustrasi ya. Kita masuk ke foto portrait dulu. Kalau foto portrait, foto wajah atau seseorang yang digunakan untuk menguatkan berita atau menginformasikan seseorang ya kepada pembaca. Nah, ini masih baca koran atau tidak nih? Lihat aja ya, ada jualan koran ya udah selesai itu ya. Di beberapa media massa, di koran atau di majalah-majalah kayak Tempo, Gatra itu ya, itu ada satu section di mana ada seorang ahli itu bercerita. Biasanya ekonomi, politik, dan juga agama. Dulu sempat di majalah Tempo ada Bapak Gus Dur bercerita tentang pluralisasi. Ya fotonya foto Bapak Gus Dur. Jadi Bapak Gus Dur sebagai narasumber cerita tersebut. Ada fotonya Sujiwo Tejo kalau ngomongin masalah kebudayaan. Ada fotonya Sri Mulyani ketika berbicara ekonomi. Itu adalah foto potret. Jadi motret wajah orangnya. Saya kepingin membuat narasi terkait dengan sosok orang tua yang hebat atau sosok yang paling penting di hidup saya. Ya kamu nggak boleh motret orang berkegiatan, foto aja wajahnya. Close up, potret dan sebagainya. Tapi boleh landscape ya. Landscape, harus potret berdiri gitu. Orang yang paling berjasa di hidup saya adalah ibu. Kamu foto ibu dengan berbagai ekspresi dan sebagainya, itu bagian dari foto potret. Kebalikannya adalah foto ilustrasi. Nah, ini untuk mengilustrasikan tulisannya. Kalau potret itu ke wajahnya, kalau ilustrasi itu ke peristiwanya. Contoh, di akhir perkuliahan teman-teman offline dan online dijadikan satu untuk datang ke kampus Asia. Ya, entah di acara ini, acara itu dan sebagainya.
Ketika kamu foto potret, kamu foto orangnya tuh. Per orangnya, siapa aja yang datang. Tetapi ketika foto ilustrasi, kamu mengilustrasikan kegiatan mereka apa saja. Itu perbedaan antara potret dan juga ilustrasi. Jadi kalau ilustrasi itu menceritakan memotret ceritanya, kalau foto potret wajahnya siapa. Lalu yang terakhir ada foto traveling. Meski nggak usah tak jelasin nih, semua orang sama seperti foto sport udah tahu tuh foto traveling. Yang motret menginformasikan sebuah lokasi atau tempat tertentu supaya dapat dikenal oleh masyarakat, tapi tidak ada brandnya. Karena kalau brandnya jadi foto produk itu tadi. Ya udah, saya lagi ada di pantai ini, kamu potret keindahan alamnya dan sebagainya, tapi tidak menunjukkan secara spesifik ada di mana. Tendensinya tidak promosi. Makanya biasanya kalau foto traveling itu kan kalau diupload di media sosial, kan tidak ada tendensi ayo kunjungin ini. Karena kalau ayo kunjungin ini tugasnya Pesona Indonesia. Sama travel-travel yang lainnya, itu tugasnya mereka tuh. Tapi kalau kalian kan memuaskan hasrat kalian ingin berbagi cerita, kalian ingin berbagi peristiwa. Oh, saya sedang hari Minggu ini saya sedang jalan-jalan ke pantai Balai Kambang, sedang menikmati deburan ombak dan sebagainya, menikmati seafood dan sebagainya. Ya udah kalian motret itu aja. Captionnya ya tentang kalian, tentang peristiwa yang kalian alami. Tapi tidak menceritakan ayo ke Balai Kambang, kamu makan di sini harganya segini, enggak, itu menjadi media promosi tuh. Masuk ke foto produk tadi. Jadi ada konteksnya. Mau dibawa kemana? Apakah menjadi media promosi atau menjadi media informasi? Begitu. Capek juga nih. Teman-teman yang online ada pertanyaan? Kamu minggu depan online juga atau offline? Loh, apa? Kamu asli Malang? Asli Malang. Emang kebetulan hari ini sedang tidak berada aktivitas terus kuliah di kampus? Oke. Kalau bisa pas praktek teko di kampus saya. Ya, biar bisa merasakan sensasi motret. Silakan teman-teman yang online, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada chat ini, saya lihat dulu chatnya. Kelas kok lupa. Gak apa-apa. Kan ada rekamannya. Jadi apa Mas? Sini wong lali. Lek wong lali di Senen niku sing nyeneni sing salah. Tapi jangan alibi ya. Aku pas tukaran pasangannya, "Lho aku lali terus yo opo jangan." Nah, oke, silakan. Ada pertanyaan? Ya, Mas. Ada mic biar bisa didengarkan oleh. Kalau untuk tekstur itu maksudnya foto apa, Pak? Tekstur. Pertanyaan susah. Tekstur apa dulu, Mas? Contoh kayak tanah, terus tekstur kulit. Keperluannya untuk apa itu? Ya itu tadi, Pak. Itu maksudnya di ranah apa genrenya? Oke. Tekstur itu tergantung dari konteksnya mau dibawa kemana, Mas. Misalnya, saya mau motret tekstur dari beberapa kain. Cotton Combat 20, 24, 28, 32 dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Untuk promosi. Supaya laku. Ya udah, jadi dia masuk ke genre foto produk tuh. Tapi saya mau motret tekstur kulit hewan yang ada di kebun binatang Surabaya. Tujuannya untuk apa? Untuk akademisi. Ya berarti masuk ke foto jurnalistik tuh. Karena mau menginformasikan. Lah kamu mau membawa kemana tuh foto teksturnya? Gitu ceritanya. Apakah foto dibalik sekarang ya? Apakah foto tekstur kaos Cotton Combat itu bisa menjadi media informasi? Dan foto binatang, kulit-kulit binatang yang ada di kebun binatang menjadi media promosi, bisa nggak? Bisa. Lah kamu kerja di Hermes, Louis Vuitton ya, yang memang membutuhkan kulit-kulit enak binatang untuk katalog produknya. Ya kan kamu harus motret tekstur binatang. Ya. Tapi kalau kamu kerja di National Geographic, Mas, jadi media informasi. Yang tergantung kamu motretnya mau kemana tuh arahnya. Kontekstualnya mau dibawa kemana. Kontennya bisa sama, Mas. Kontennya ya, konten itu berarti yang difoto ya. Tapi kontekstualnya bisa berbeda, tergantung klienmu minta untuk apa itu. Kurang lebih kayak gitu. Siap. Ya, silakan. Ada yang lain? Saya boleh.
Ya boleh, silakan. Kalau itu kamera pocket Mm-mm. itu termasuk kamera apa Pak? Kan ada DSLR sama mirrorless. Oke. Sedangkan kamera pocket itu termasuk yang mana? Masuk kamera mainan. Kamera pocket itu yang lensanya tidak bisa dilepas, Mbak. Jadi lensanya terintegrasi dengan bodi kameranya. Kalau di SLR itu kan digital single lens reflector. Kalau SLR single lens reflector. Jadi bisa dilepas antara bodi dengan juga lensanya. Tapi kalau pocket dia terintegrate antara body dan juga lensanya. Lensanya tuh kalau dipencet dia keluar. Set, kecil lah segini. Se-handphone lah. Ya, bahasa sekarangnya digicam. Apa sih digicam? Ya bodo aja digital kamera. Lah bodo aja. Udah ya, emangnya anak-anak sekarang itu membahasakan sesuatu itu nggak tepat gitu. Terus anak-anak digawe kamera pocket diganti digicam. Lah di SLR apa nggak digicam? Digicam karena digital handphone apa nggak digicam? Digicam, makanya anak-anak pocket diganti digicam. Ya sih, ku generasimu. Kembali ke pertanyaannya Zulkifli. Termasuk kamera apa? Termasuk kamera prosumer, Mas. Jadi dia di luar di SLR, di luar mirrorless. Yus kamera untuk bermain, kamera dokumentatif istilahnya. Apakah itu salah? Enggak. Ada kok kamera pocket itu yang profesional ada. Canon mengeluarkan, Sony mengeluarkan, yang dia tidak bisa dilepas lensanya. Ngeluarin dan harganya ada yang 20 juta, ada yang 30 juta. Hasilnya ya juga bagus juga. Tergantung dari range-nya, tapi biasanya kamera pocket ya untuk kamera orang-orang pemula. Kalau sekarang pocket itu udah jarang banget keluar, karena kamera di SLR sekarang sudah murah, harganya sudah anjlok. Gara-gara apa? Gara-gara mirrorless banyak. Di SLR anjlok. Yang nggak pernah anjlok tuh harga lensa. Nggak pernah bisa anjlok. Kenapa? Karena kamera lensa di SLR bisa dipakai untuk mirrorless. Ya produsen lensa nggak goblok ya, dia bikin mounting. Seperti itu. Bahkan kamera Canon pakai lensa Sony bisa, karena ada mountingnya. Bahkan kamera Sony pakai lensa Nikon juga ada mountingnya. Bisa. Tapi kalau kamera pocket nggak bisa diganti lensanya. Ya untuk mainan aja, untuk dokumentatif. Bukan jurnalistik atau dokumenter ya, tapi dokumentasi. Ya untuk sekedar menangkap momen supaya bisa dilihat suatu saat nanti. Tuh. Pocket kecil kan, dia ditaruh di sini. Biasanya kalau jurnalistik. Jadi kalau wartawan itu dibagi dua, ada wartawan tulis, ada wartawan foto. Kalau wartawan tulis, biasanya dia menyebar keliling tuh cari berita. Kalau wartawan foto dia stay di kantor. Begitu wartawan tulis itu dapat berita, ditelepon tuh wartawan fotonya. Ada berita di sini, silakan datang. Karena saya dulu wartawan foto, jadi saya stay di kantor. Kalau wartawan tulis keliling, saya ditelepon. Mas, berita di pengadilan, teko, saya datang. Tapi begitu berita future menjadi hard news, ya, saya masih di jalan, kan nggak mungkin tuh momen diulang lagi. Misalnya ada terdakwa divonis bersalah, dihukum 12 tahun, ngamuk deh, hakimnya diantemi. Saya masih di jalan nih, belum datang nih, yes. Baru saya datang, pas diantemi, pas antum mau maneh tak foto, lain nggak iso kan. Nah kamera pocket itu menyelamatkan wartawan tulis. Ya wes beritanya fotonya ya saonoe karena cuma berapa megapiksel sih? Paling cuma 6, cuma 7, enggak sampai 10, enggak sampai 12. Ya hasilnya wes foto kamera handphone lah. Tapi kan dapat beritanya, dapat momennya. Karena kita ngomong jurnalistik. Medium visual untuk menceritakan segala sesuatu dengan waktu dan tempo sing-singannya. Beda dengan foto produk. Kamu mau manten di kamera pocket, ngeblur kabeh. Ya enggak dibayar apa. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi kalau dulu kamera pocket benar-benar membantu wartawan tulis untuk meliput sebuah berita kalau wartawan fotonya belum datang. Karena kalau di kantor berita di Jawa Pos dulu wartawan tulis dengan wartawan foto lebih banyak wartawan tulisnya. Kita nyari berita keliling, berita. Tapi biasanya kalau wartawan sudah senior akan ditaruh di bagian hard news. Jadi dia berdampingan. Kalau nggak gitu wartawan fotonya punya hak untuk menulis. Gitu. Tapi kalau dulu saya kan masih yang bukan yang senior banget ya. Jadi saya cuma punya hak untuk motret aja. Suruh nulis nggak bisa. Karena redaksionalnya bahaya kalau berita. Saya salah menyampaikan, bisa dimasuk penjara dulu.
Makanya kan sekarang kalau orang kan nulis di kolom sosmed kan saya dewe ya. Itu kan cuma nulis aja loh, belum tahu zamannya Pak Dahlan Iskan waktu jadi pimretnya Jawa Pos ya, salah nulis kata aja dimarahin habis-habisan. Karena kamu menunjukkan bukti visual, bukti berita. Ya beritamu salah, sing salah gak cuma awakmu, kantor beritanya ya salah. Makanya harus benar-benar berhati-hati. Wartawan tulis tuh benar-benar diajarin bagaimana cara menulis diksi yang baik dan benar, tidak berat sebelah. Makanya ada mata kuliah copywriting tuh penting banget menulis. Gitu. Asik. Yuk silakan ada yang lain. Yang online. Ketap-ketip guys online. Apa sudah habis slide saya ya? Oh iya wes entek. Iya udah habis. Belum loh, masih ada loh. Nggak mau ya? Bentar. Sampai sini ya. Nah ini adalah contoh. Ini adalah contoh foto jurnalistik ketika dulu saya masih kerja di Jawa Pos. Jadi kedatangan dari Cathy Sharon ke Surabaya. Di foto Indah Bekti ini. Di foto sport olahraga di arena DBL Surabaya. DBL itu mulai dari tahun 2000 berapa ya? 2002. Dia udah ada DBL. Iya, saya motret ini DBL yang ke berapa? Kelima enggak? Deadcon kelima. Masih di Surabaya, masih lingkup Surabaya, area Surabaya aja. Lalu setelah saya keluar, DBL ke-10 apa ke-12 ya itu udah mulai merambah Jawa Timur. Terus sekarang sudah menjadi Liga Nasional Basket untuk pelajar. Jadi awal-awal dulu ngawiti saya DBL kelima. Saya masih kuliah. Kok kelihatan tua dong saya nanti. Kalau saya menyebutkan tahun berarti saya tua dong. Iya. Itu DBL Arena. Ini karapan sapi di Madura. Motret di sana. Anak kecil. Lomba nih. Ya kalau misalnya seperti ini momennya gak bisa diulang mana ya. Sepurani dek, fotonya tidak dapet. Nah lagi, dicarok. Pulang tinggal nama saya nanti. Apa yang saya sorot waktu itu bukan karapan sapinya, yang saya sorot adalah joki kecilnya. Joki kecilnya dan juga sapinya. Ini luka ini. Luka. Iya mungkin kena kerikil, kena apa. Karena Madura tuh panas banget ya teman-teman. Sumpah panas banget Madura. Jadi kalau kalian ngomong Surabaya itu panas, Madura tuh lebih panas lagi. Anak kecil ini sapinya bukan sapi yang gede ya, tapi sapi yang masih anak-anak. Nah ini. Luka semua ini badan sapinya. Itu yang coba saya sorotin. Jadi bukan tradisi karapan sapinya, tapi lebih ke jokinya dan juga bagaimana kita menghewankan sebuah hewan. Gitu. Kan nggak mungkin memanusiakan hewan, kan nggak mungkin menghewankan hewan. Itu yang saya soroti waktu itu. Lumayan lah dapat tugas khusus untuk motret atau mencari sesuatu yang fenomenologinya menarik gitu. Dari tradisi yang sudah ada. Saya memilih untuk motret karapan sapi. 7.200 mas. Lensa kayak gini mau pakai lensa 1855 ya gak mungkin mas. Gak mungkin saya dapat momen seperti ini kalau pakai lensa 1855. Pasti 7.200 dan itu lensa kantor. Ini ya masih di Thailand ini. Udah deh selesai. Oh masih ada lagi. Ini foto potret ya. Beberapa penjual yang sudah sepuh
di salah satu pasar di Jogja, tapi dia masih mau bekerja. Jadi saya memotret wajahnya beliau supaya menunjukkan seberapa keras sih perjuangannya. Udah sepuh sih ya masih aja mau bekerja. Nah ini pertanyaan terakhir nih, pertanyaan retorika nih. Lalu pertanyaan terakhirnya adalah foto yang baik itu yang seperti apa? Foto yang baik itu yang seperti apa? Foto yang memiliki cerita. Cerita dulu. Saya kan harus apa? Ya dia maksa gitu Mas. Jawab. Ya, pertanyaannya dicatat ya. Foto yang baik itu yang seperti apa? Saya stop share dulu. Oke. Jadi setelah saya menjelaskan terkait dengan genre fotografi tadi, dibagi menjadi dua klasifikasi besar, foto produk dan foto jurnalistik. Lalu dari jurnalistik dan foto produk itu masih diklasifikasikan lagi menjadi beberapa. Jadi kalau foto produk itu ada sekitar 11, lalu foto jurnalistik ada 6. Sekarang pertanyaan terakhir adalah foto yang baik itu seperti apa? Dari dua klasifikasi besar tadi, lalu mengerucut ke beberapa klasifikasi kecil, ya. Itu kalian pikirkan selama 1 minggu, ya. Minggu depan akan saya tanyakan lagi, foto yang baik itu yang seperti apa. Lalu setelah itu sepakat aja nanti di grup ya. Di grup kan ada grup tuh, grup tipografi nanti saya ganti, saya rename. Baik teman-teman yang online juga nanti bisa nimbrung di sana. Dari semua klasifikasi yang ada di situ, ya, mulai dari foto produk yang mulai dari wedding, pre-wed, still life, landscape, bla 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 yang lebar sampai foto jurnalistik yang hard news, traveling dan sebagainya, kalian pilih itu mana yang akan kalian jadikan tugas. Nah, itu adalah kemudahan kedua yang saya berikan. Ya. Kalau teman-teman reguler semuanya dikerjain. Jadi ada yang praktik dulu. Karena kan dia 14 kali pertemuan, 16 sama WAS-nya. Nah, teman-teman silakan pilih itu. Kalian pilih 4, ya 4, tapi yang berimbang. Kalau 4 berarti 2-2, jurnalistiknya 2, produknya 2, kalian pilih. Nanti kalau sudah dipilih, udah kalian voting ya, secara mandiri ya, votingnya ngobrol dewe di grup ya, supaya grupnya nggak sepi. Kalau sepi kok tak kayak tahlilannya, ben nggak singgup ya, biar nggak, biar enak aja ngobrol di grup, diskusi. Tuh, sekalian voting atau apa terserah kalian whatever lah. Setelah saya mengirimkan materinya, supaya kalian ada gambaran mana aja yang kalian pilih, kalian baca materi-materinya. Nanti mulai besok atau mulai kita hari Jumat ya, maksimal hari Senin udah mulai diskusi itu. Jadi nanti minggu depan begitu kita masuk akan saya tagih jawaban dari pertanyaan saya, foto yang baik seperti apa. Lalu akan saya lihat dari fotonya mana yang paling banyak, baru akan saya berikan materinya. Karena semuanya ada materinya tuh. Ada materi semua. Dan kalau saya sampaikan semua, fotografi bisa 2 periode. Pada kelas reguler, 2 periode kan panjang. Jadi karena kita terbatas waktu dan sebagainya. Pertimbangan juga teman-teman yang online kalau praktek seperti apa nanti. Ya. Karena yang menjadi pertanyaan adalah teman-teman yang online prakteknya seperti apa. Nanti diskusikan di situ. Kalau memang dead end tidak menemukan diskusi, baru saya akan nimbrung di situ. Tapi saya minta untuk teman-teman secara aktif. Kalau teman-teman offline kan ada sekitar berapa tuh? 11 atau 12 ya. Sama Anda. Lalu teman-teman yang offline kan ada berapa nih? 1, 2, 4, ada 7. Ngobrol aja di situ. Clear? Minggu depan tak tagih ya. Foto yang baik apa, lalu kalau bisa udah ada diskusi di dalam WAG. Supaya kesannya tidak memberatkan sebelah. Kalau saya sih kepengennya fotonya yang jurnalistik semua, hard news, tapi kan kalian berat ya? Golei kejadian, ngenteni kejadian. Jadi materinya akan saya sesuaikan dari hasil foto itu supaya tidak memberatkan, ya. Oke, clear ya, teman-teman yang online clear ya.
Ya Pak. Oh iya. Oke. Nggak dengar. Minggu depan saya minta supaya ada, karena suara dari online itu hanya masuk di laptop. Ya. Sound sistemnya ada sedikit masalah di jacknya. Takutnya nanti malah nggak masuk. Oke, silakan nanti diskusi ya. Tetap grupnya grup tipografi. Insya Allah nanti pulang dari rumah kan saya ganti, saya rename, nanti mulai diskusi bisa malam ini atau besok. Besok kan Sabtu ya. Yes, kan atau Minggu lah diskusi di situ. Maksimal Senin untuk diskusinya. Tapi hasil diskusinya saya tunggu paling enggak hari Kamis sudah selesai supaya nanti saya bisa mempersiapkan materinya untuk kalian. Jadi materinya tergantung dari diskusi itu supaya tidak memberatkan ketika praktek. Clear? Clear ya? Kalau gitu saya cukupkan untuk malam ini ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Teman-teman yang karena kameranya nggak follow, teman-teman yang online terima kasih. Semoga tidak mengurangi atau menyurutkan kalian belajar fotografi karena beda dengan tipografi. Kalau fotografi itu agak susah gampang lah pembelajarannya, apalagi kalau praktek. Ketemu minggu depan ya teman-teman ya. Terima kasih. Selamat malam teman-teman yang offline juga, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak. Yuk sama-sama. Silakan.